2001 2013 sistem manajemen keamanan informasi. Kita masuk ke kontrol ke-6 ya. Organisasi keamanan informasi ya. Pertama itu perencanaan ya, berdasarkan klausa 6 SNI 27.2013 ya. Berisi persyaratan SMKI melakukan perencanaan implementasi SMKI yang terdiri atas beberapa kegiatan ya. Di 6.1-nya itu tindakan menangani risiko dan peluang. Nah, ini adalah bagian nanti bagian yang banyak dibahas karena ini bagian penting di klausa 6 ini ya. Terdiri dari persyaratan umum, penilaian risiko, keamanan informasi, penanganan risiko, keamanan informasi di 6.1.3-nya. Nanti di bawah kita jelaskan. Kemudian di 6.2 itu sasaran target pencapaian keamanan informasi dan perencanaan mencapai sasaran tersebut. Nah, kita lihat aset dalam manajemen risiko keamanan informasi ya. Aset itu semua aset keamanan informasi, baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data atau informasi dan lain-lain yang dalam SMK harus diidentifikasi sebagai nilai keamanan terhadap SIA ya. Jadi untuk aset yang dimaksud ya baik itu hardware, software, data itu sendiri dalam bentuk digital dan termasuk kalau kita punya ruangan ya, AC atau lain-lain. Kemudian kelemahan ya, kerentanan adalah kondisi aset organisasi yang memiliki peluang ya, terganggu keamanan jika ancaman ada. Seperti kita bahas kemarin, ancaman itu muncul apabila ada vulnerability kita diekspos oleh orang, maka muncul ancaman ya. Ada juga kita punya vulnerability tapi kalau nggak ada yang mengeksposnya ya ancaman tidak ada, cuman ada kelemahan aja atau kerentanan di sistem kita. Kemudian risiko ya, kemarin kita bahas bahwa jika terjadi ancaman yang exploit kelemahan aset maka menyebabkan kerugian. Nah, ini sebenarnya sebelum ini kita sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya tentang risiko ya, bagaimana sebuah perusahaan menangani sebuah risiko ya. Di tugas 1 ya, tugas 2 apa tugas 1 ya, jadi untuk membuat ya, bagaimana merankingkan atau membuat list risiko yang ada, kemudian mengkategorikannya dan melihat bagaimana mengecilkan atau membuat risiko itu bisa dihindari kan risiko itu kemarin bisa dihindari, bisa ditransfer, kemudian bisa juga dikecilkan ininya, kemungkinannya. Kemudian istilah dalam manajemen risiko keamanan informasi, risiko keamanan informasi sering dinyatakan sebagai kombinasi konsekuensi jika terjadi gangguan keamanan informasi, kemungkinan terjadi gangguan itu. Kemudian ada istilahnya analisis risiko, proses untuk memahami sifat risiko antara lain mengukur dampak dan konsekuensi ancaman terhadap tiap aset dan menentukan nilai dan tingkat risiko aset keamanan informasi. Kemudian penilaian risiko, risk assessment, proses keseluruhan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko yang menentukan nilai atau level risiko tiap aset keamanan informasi. Kemudian istilah dalam manajemen risiko pertama itu penilaian risiko dalam bentuk angka dalam menentukan nilai atau level keamanan informasi, misalnya menghasilkan nilai dampak, kerugian, konsekuensi dengan nilai kemungkinan. Kemudian penanganan risiko, risk treatment, proses ini memodifikasi risiko, misalkan melakukan perbaikan terhadap keamanan aset, misal pemadam listrik ditangani dengan memasang genset. Kemudian banyak lagi ya. Nah, ini kemarin udah kita lakukan di tugas 1 ya. Kemudian risiko yang masih ada setelah dilakukan penanganan risiko dapat diterima untuk dipertahankan, misalkan penggunaan
akses internet berlebihan dan mengganggu kecepatan jaringan. Nah, kalau kita lihat diagram manajemen risiko keamanan informasi ini, ya kita lihat sini penetapan konteks, kemudian mengidentifikasi risiko, kemudian analisis risiko, evaluasi risiko, baru penanganan risiko. Di samping ini ada komunikasi dan konsultasi dan pemantauan dan pengkajian, ya. Dan baru ada risiko itu bisa diterima, ya, risk accepted, dan ada risiko yang ditransfer dan lain. Kemudian di SMKI, ya, pasal 6 perencanaan, ya, tindakan menangani risiko dan peluang. Nah, di bagian 6.1 umum, ya, ketika merencanakan SMKI, organisasi harus mempertimbangkan permasalahan yang dimaksud, ya, pada pasal 41 yang sebelumnya sudah, dan persyaratan yang dimaksud dengan pasal 42, serta menentukan risiko peluang yang perlu ditangani, memastikan SMKI dapat mencapai manfaat yang diharapkan, mencegah mengurangi efek dampak tidak diinginkan, mencapai pendidikan yang berkelanjutan. Umum lanjutan, organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani risiko peluang. Bagaimana cara mengintegrasikan, menetapkan tindakan proses SMKI dan mengevaluasi tindakan tersebut. Nah, SMKI ISO pasal 6 perencanaan penilaian risiko keamanan informasi, organisasi harus menetapkan, menerapkan proses penilaian risiko keamanan informasi, menetapkan, memelihara kriteria risiko keamanan informasi, meliputi kriteria keterterimaan risiko, kemudian kriteria melakukan penilaian risiko keamanan informasi, memastikan bahwa penilaian risiko keamanan informasi diulang dan memberikan hasil konsisten, valid dan sebanding. Kemudian penilaian risiko keamanan informasi yang mengidentifikasi risiko keamanan informasi itu menerapkan proses penilaian risiko keamanan informasi untuk mengidentifikasi risiko terkait dengan hilangnya CIA, kerahasiaan, integritas, ketersediaan dalam lingkup SMKI. Kemudian mengidentifikasi pemilik risiko. Kemudian di 6.1.2 penilaian risiko keamanan informasi lanjutannya, menganalisis risiko keamanan informasi, menilai konsekuensi potensial yang akan terjadi jika risiko teridentifikasi pada 6.1.2 terjadi. Kemudian menilai kemungkinan realistis terjadinya risiko yang teridentifikasi di 6.1.2C dan menentukan tingkat atau level dari risiko. Nah, penilaian risiko lanjutannya mengevaluasi risiko keamanan informasi, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan pada 6.1.2A. Nomor 2-nya memprioritaskan risiko yang dianalisis untuk penanganan risiko. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang proses penilaian risiko keamanan informasi. Penanganan risiko keamanan informasi lanjutannya 6.1.3 membandingkan kontrol yang ditentukan 6.1.3b di atas dengan adanya lampiran A memverifikasi bahwa tidak terlewatnya kontrol yang diperlukan. D-nya menghasilkan statement applicability yang berisi kontrol yang ditetapkan di 6.1.3b, dan C alasan pencantuman kontrol yang ditetapkan dan alasan pengecualian tidak menerapkan kontrol terdapat pada lampiran A. SMKI di 6.1.3 penanganan risiko keamanan informasi lanjutnya merumuskan perencanaan penanganan risiko keamanan informasi, kemudian mendapatkan persetujuan pemilik risiko terhadap rencana penanganan risiko keamanan informasi dan keberterimaan risiko keamanan informasi yang tersisa. Organisasi harus menyimpan informasi yang terdokumentasi tentang penanganan proses risiko keamanan informasi. Kemudian di SMKI 6.1.3 lanjutannya penanganan risiko keamanan informasi, organisasi harus menetapkan dan menerapkan proses penanganan keamanan informasi. Yang pertama itu memilih opsi penanganan risiko keamanan informasi yang tepat dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko. Yang B menentukan semua kontrol yang diperlukan untuk menerapkan opsi penanganan risiko keamanan informasi yang dipilih. Berikut ini analisis kriteria dampak konsekuensi, ya. Jadi dibikin sangat kecil, cukup besar, besar dan sangat besar, ya. Kalau definisi kriterianya, sangat kecil itu tidak terpengaruh oleh efisiensi atau efektivitas tujuan organisasi. Kecil sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan dan atau kegiatan. Cukup besar berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan. Besar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian tujuan organisasi atau kegiatan. Sangat besar sangat mempengaruhi tujuan organisasi. Jadi nilai-nilainya 1, 2, 3, 4, ya. Nah, ini contoh analisisnya, ya. Contohnya sangat jarang, ya. Kecil kemungkinan tidak terjadinya, probabilitas rendah dan lebih besar.
mungkin terjadi dalam 4 tahun, kan? Begitu juga seterusnya, gitu ya. Sangat sering ya, kemungkinan lebih besar nilainya 5. Maka contoh evaluasi kita lihat level risikonya, kita lihat probabilitas dan dampaknya. Ya, kalau yang sedang, ya, kemudian yang rendah dan yang sangat tinggi, ya. Ini angka value atau nilainya. Kemudian contoh perencanaan risiko, ya. Rendah, sedang, tinggi. Ini rendah, tidak diperlukan tindakan atau dianggap acceptable. Sedang disarankan ambil tindakan jika tersedia sumber daya supplementary isu. Kemudian tinggi diperlukan tindakan untuk mengelola risiko, ya. Sangat tinggi diperlukan tindakan segera mengelola risiko. Kemudian contoh kriteria risiko, 1-4, sangat besar, ini sama juga. Kemudian begitu juga rencana penanganan risiko, ekstrim, tinggi, sedang, ya. Kurun waktu 3 bulan terhitung sejak penilaian risiko. Kurun waktu 6 bulan terhitung sejak penetapan hasil penilaian risiko. Kurun waktu maksimal 1 tahun terhitung sejak penetapan hasil risiko, ya. Penilaian risiko akan dibahas selanjutnya. Nah, sasaran keamanan informasi, ya. Organisasi harus ditetapkan sasaran keamanan informasi pada fungsi tindakan atau level yang relevan. Keamanan informasi harus konsistensi dengan kebijakan. Sasaran keamanan informasi, ya, harus konsistensi dengan kebijakan keamanan informasi dapat diukur, ya. Kemudian di 62, sasaran keamanan informasi perencanaan untuk mencapai tujuan, mempertimbangkan persyaratan keamanan informasi yang berlaku dan hasil penilaian risiko dan penanganan risiko, dikomunikasikan dan diperbarui jika diperlukan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai sasaran keamanan informasi. Lanjutannya, ketika merencanakan kegiatan sasaran keamanan informasi, organisasi harus menetapkan apa yang dilakukan, sumber daya yang akan diperlukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan selesai, dan bagaimana hasil evaluasinya. Ini contoh sasaran rencana untuk pencapaian personil SMKI, peningkatan pemahaman personil mengenai SMKI, melakukan awareness, secara SMKI secara berkala, melalui email, broadcast, kemudian melalui bimbingan teknis, personil, trainer, perwakilan manajemen, Desember misalkan, personil SMKI dan seterusnya. Kemudian manajemen risiko, misalkan penilaian risiko, melakukan perencanaan risiko, personil, biaya, kepala bidang yang mengelola, kapan selesainya, 50% risiko teridentifikasi, kemudian dilihat review risk assessment-nya. Ya, berikut contoh untuk penanganan risiko yang sudah kita pelajari. Ya, ada proses, ya, enable risiko, manajemen risiko, identifikasi risiko, kemudian risk analysis, risk assessment, dan risk response, ya. Kemudian di sini ada roles responsibility-nya, ya, menetapkan bagian direktur personal, direktur keuangan, direktur marketing, manajer IT-nya, tanggung jawab masing-masing, ya. Direktur itu menetapkan persetujuan kebijakan, mengkoordinasi masing-masing direktur, memberi laporan kepada pemegang saham, seterusnya. Kemudian lalu risk analysis assessment, asset identification, vulnerability, risk vulnerability, dan monitoring. Ini contoh kemarin sudah kita bahas, ada vital, important, secondary, ya. Contohnya ini high probability-nya, ya, di list, ya, termasuk contohnya perangkat keras atau server, data pelanggan, keuangan. Kemudian probability-nya ada hacker, ada virus, seterusnya. Kemudian di naturalnya ada bencana alam, putusan listrik, network attack, ya. Di importantnya staff IT koneksi. Itu di data job ordernya ada staff IT itu kemungkinan resign. Kemudian kondisi internet, sambungan putus, hacker juga. Kemudian web perusahaan, ada hacker, virus, email system, spam, hacker, dan lain-lain. Kemudian dibuat threat vulnerability correlation-nya, ya. Ada asset, loss, threat, dan vulnerability, ya. Ini contohnya ini kemarin perangkat server kemarin, ya. Di lossnya layanan terganggu dan tertunda. Ya, kemudian detailnya pemutusan listrik, ada kemudian data hilang, kemudian bencana alam. Vulnerability-nya
kerusakan perangkat, ya, dan lain-lain. Baru bikin risk prioritization developmentnya, seperti kemarin pada kelasnya ada IT section, vulnerability, bencana alam, major, possible, dan lain-lain. Kemudian baru monitoring, ya, mitigasi risiko, dampak, dan lain-lain, ya. Kemudian